Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian, kembali kita bertemu dan kali ini kita akan bahas tentang dua capres ya, yaitu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Tepatnya adalah tulisan Anies dan baju hitam putih Ganjar. Apa yang menarik? Mari kita lihat perlahan-lahan. Sahabat kalian, capres dari PDIP Ganjar Pranowo mulai mengenalkan seragam kampanye bermotif garis-garis hitam putih, dan hal ini mendapat sambutan positif relawan-relawan Ganjar Pranowo sebagai satu penegasan sikap politik. Kami melihat warna hitam putih itu sikap politik yang tegas, sikap politik yang tidak abu-abu, kata Ketua Harian DPP Relawan Ganjar Pranowo, Center Thomas Junianto kepada Republika Jumat 21 Juli 2023. Soal baju relawan politik memang penting, terlebih makna dari warna baju itu sendiri, seperti diungkapkan oleh Thomas. Secara psikologi, ketika relawan mengenakan simbol baju, mereka merasa sebagai bagian dari tim politik yang lebih besar. Tentu saja itu dimaksudkan untuk meningkatkan rasa kepemilikan dan semangat relawan dalam berkontribusi lebih aktif dalam kampanye memenangkan Ganjar Pranowo sebagai seorang calon presiden. Tetapi ya ini menariknya, mengapa baju menjadi pilihan sekarang dari tim Ganjar? Sepertinya itu memang situasi yang sedang membelit ya keadaan daripada tim Ganjar Pranowo itu sendiri. Karena mengapa baju itu dianggap utama? Sebab memang ada masalah esensial dalam kubu pemenangan Ganjar. Sebagaimana ungkap Thomas sendiri bahwa pengenalan seragam itu sangat perlu, mengingat dinamika dari kalangan relawan-relawan Ganjar Pranowo belakangan yang mulai banyak tidak setia. Karena tidak dipungkiri ada pula yang ternyata memutuskan berganti dukungan alias mengubah pilihan ke lain capres. Seakan-akan di balik baju hitam putih ini, Ganjar sedang menghadapi masalah mendasar, yakni aliran dukungan yang melemah dan berpindah ke lain capres. Wah. Apakah seperti itu sahabat kalian? Ini adalah sebuah analisa belaka ya. Boleh setuju, boleh tidak. Tidak perlu saling membenci, memaki dan seterusnya. Ya tinggal masing-masing dari kita mengungkapkan data dan rasionalitas kita sendiri-sendiri ya. Baik. Selanjutnya sahabat kalian, kita melihat Anies Baswedan ya. Kita ketahui Anies Baswedan hari ini membuat tulisan di detik.com dengan judul Memuliakan Perempuan dan Generasi Masa Depan. Hal pertama yang muncul kalau kita komparasikan antara Anies dengan Ganjar adalah Anies sosok yang padat dengan gagasan. Ganjar adalah orang yang sekarang ini sedang berupaya melepaskan diri dari berbagai persoalan yang tidak ringan melilit tubuh ya politiknya, begitulah katakannya. Nah, apakah sahabat juga berpikir demikian? Nah, kembali ke soal tulisan Anies. Tulisan Anies itu merupakan potret perjalanan dia selama ini, yang kerap bertemu dan menyaksikan kaum perempuan yang tegar, gigih berusaha untuk nafkah keluarga satu sisi, kemudian optimis melakukan yang bisa dilakukan untuk mewujudkan impian anak-anak yang menjadi alasan kuat kaum perempuan tak kenal lelah. Anies mencatat bahwa meski telah 7 dekade lebih negeri ini merdeka, 7 dari 10 anak yang putus sekolah terjadi karena faktor ekonomi. Bahkan hanya 6 dari 100 anak keluarga miskin yang mampu mengakses pendidikan sampai perguruan tinggi. Ini menunjukkan bahwa Anies punya kepedulian dan bacaan dia terkait dengan apa yang secara substansi masih menjadi tantangan di negeri ini. Kita lanjutkan. Anies kemudian menegaskan, saat negara tak melindungi perempuan dan anak, masa depan bangsa ini terancam. Negara ini harus memuliakan semua perempuan dan anak tanpa terkecuali. Kemudian ia melanjutkan bahwa ini bukan hanya masalah perempuan, tak cuma problem keluarga, ini adalah masalah bangsa. Jika masalah ini dibiarkan, maka generasi masa depan terancam tak terdidik. Bonus demografi yang selama ini digaungkan bisa berubah menjadi bom waktu untuk negeri ini, tulis Anies kian tegas. Sahabat kalian,
Dari dua fakta ini, kita bisa melihat bahwa Anies bukan hanya cakap memimpin, tetapi juga terampil menulis. Dan ini adalah satu bekal kepemimpinan yang sangat penting, ya. Terlebih kalau melihat masa-masa kemerdekaan Republik Indonesia, banyak pemimpin-pemimpin, politisi-politisi yang juga seorang pemikir. Artinya mereka punya karya atau minimal punya kemampuan menulis, gitu ya. Hampir semua punya kemampuan menulis. Ya, Bung Karno, Bung Hatta itu sendiri orang yang punya ya legasi penulisan atau tulisan yang diwariskan. Nah, sahabat kalian, kalau kita lihat lebih jauh, orang yang bisa menulis, ya biasanya ya, ini biasanya tidak mutlak ya, lebih cakap dalam membaca dan melakukan analisa, termasuk diagnosa masalah, daripada yang tidak bisa menulis. Nah, itu biasanya. Sahabat boleh setuju, boleh tidak. Tapi apakah kalian setuju? Mari sekarang kita coba lihat bukti. Kenapa Anies komunikasinya efektif? Retorikanya bagus dan kalimat-kalimatnya menginspirasi. Tentu tidak lepas dari ketekunannya membaca dan menulis selama jadi mahasiswa dan akademisi. Bahkan hari ini dia menulis. Wah, ini luar biasa. Anies memang tampak sangat mudah menyampaikan gagasan, pesan, sehingga tidak belibet dalam memilih diksi dan menyusun kalimat. Nah, sayangnya mereka yang tak mau menganalisa biasanya cukup puas dengan sebutan bahwa Anies hanya orang yang jago berkata-kata. Padahal untuk jago berkata-kata perlu jago membaca dan menulis plus diskusi. Artinya pandai menyerap aspirasi, bukan? Karena orang yang jago berkata-kata berbeda dengan orang yang suka membual atau memalsukan data, ya. Namun bagaimanapun Ganjar dan Anies sama-sama putra terbaik bangsa. Keduanya perlu mengeluarkan energi terbaiknya untuk mendapat kepercayaan rakyat. Satu hal yang pasti, kini tak banyak lagi orang yang betah hidup dengan kebohongan dan kepalsuan. Nah, sahabat kalian, mungkinkah nanti Ganjar dan Anies mendapatkan kepercayaan rakyat? Soal Prabowo, saya kira kita ketemu di video yang akan datang. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.